Secara umum, kwashiorkor terjadi ketika konsumsi karbohidrat yang cukup dan asupan protein yang kurang, sehingga menyebabkan penurunan sintesis protein visceral. Hipoalbumenia yang diakibatkannya berkontribusi terhadap akumulasi cairan ekstravaskular. Gangguan sintesis B lipoprotein menghasilkan hati berlemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah patofisiologi akan mempresentasikan mengenai penyakit kwashiorkor. Sebelumnya perkenalkan, saya Ainun Mardiatu Syadiah. Saya Suci Mutmaidah. Saya Novita Dityandani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, gejala, penyebab, cara pencegahan, dan hasil lab. Saksikan video ini sampai habis ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian penyakit kwashiorkor. Sebelumnya teman-teman semua tahu nggak sih apa itu penyakit kwashiorkor atau bisa kita kenal dengan sebutan busung lapar? Kwashiorkor merupakan salah satu penyakit yang terjadi karena kekurangan energi protein atau KEP yang disebabkan oleh kurangnya asupan protein pada tubuh kita. Biasanya penyakit kwashiorkor dialami oleh balita di bawah usia 5 tahun. Kwashiorkor sering dihubungkan dengan adanya penyakit infeksi dan anemia. Tingkat kematian dalam penyakit kwashiorkor mencapai 10 hingga 30%. Dan ciri khas dari penyakit kwashiorkor yaitu menghambat pertumbuhan dan perubahan mental. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai gejala-gejala pada penyakit kwashiorkor. Yang pertama yaitu perut membuncit atau membesar sebagai indikasi khas dari kondisi malnutrisi. Yang kedua ada infeksi yang bertahan lama sehingga anak tidak kunjung membaik ketika sakit. Dan yang ketiga yaitu munculnya bercak merah dan peradangan pada kulit yang menggelap hingga pengelupasan pada kulit. Dan yang keempat yaitu anak sering kelelahan dan mudah marah. Gejala yang kelima yaitu pertumbuhan tubuh anak yang terhambat seperti tinggi badan yang tidak meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu ada rambut anak kering, rapuh, dan mudah rontok dan berpotensi mengalami perubahan warna. Dan yang terakhir, kuku anak terlihat bergerigi atau retak tanpa alasan yang jelas. Penyebab penyakit kwashiorkor ada intake protein yang buruk. Kekurangan protein tidak hanya memicu munculnya rasa lapar, lelah, dan lemas, tetapi juga berdampak pada terganggunya kondisi kesehatan. Yang kedua, infeksi suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Dan yang terakhir, masalah penyampaian ketika anak berlari dari ASI ke PPASI. Kemudian ada faktor risiko. Yang pertama, asupan makanan. Asupan makanan yang kurang dapat menyebabkan anak tidak cukup atau salah mendapat makanan bergizi seimbang. Yang kedua, ada status sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi yang rendah berkaitan dengan masalah kesehatan yang dihadapi karena ketidakmampuan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Yang ketiga, pengetahuan ibu. Pengetahuan yang dimiliki ibu berpengaruh terhadap pola konsumsi makanan keluarga. Kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi menyebabkan keanekaragaman makanan yang berkurang. Keempat, ada pendidikan ibu. Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupan.
sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dalam keluarga yang selanjutnya mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan. Yang kelima, ada berat badan lahir rendah atau BBLR, yaitu bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Hal ini disebabkan oleh keadaan ibu atau gizi ibu yang kurang baik. Kondisi bayi lahir kecil ini sangat tergantung pada usia kehamilan dan saat dilahirkan. Keenam, ada kelengkapan imunisasi. Apabila tidak melakukan imunisasi, maka kekebalan tubuh balita akan berkurang dan akan rentan terkena penyakit. Hal ini mempunyai dampak yang tidak langsung dengan kejadian gizi. Interpretasi lab kwashiorkor yaitu yang pertama ada albumin serum rendah, kedua anemia umumnya ada tetapi ringan, yang ketiga ada biopsi hati yaitu fatty infiltration, necrosis, dan fibrosis, dan yang terakhir enzim-enzimnya itu berkurang. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai cara pencegahan pada penyakit kwashiorkor. Yang pertama ada pemberian air susu ibu atau ASI sampai dengan umur 2 tahun, itu merupakan sumber yang baik untuk bayi. Yang kedua, ditambah dengan pemberian makanan yang bergizi pada umur 6 tahun ke atas. Dan yang ketiga, pencegahan penyakit infeksi dengan meningkatkan kebersihan lingkungan dan kebersihan perorangan. Keempat, penyuluhan atau pendidikan gizi tentang pemberian makanan yang adekuat merupakan usaha pencegahan jangka panjang. Yang kelima, pemantauan atau surveillance yang teratur pada anak balita di daerah yang endemis kurang gizi dengan cara penimbangan berat badan tiap bulan. Dan yang terakhir, alias keenam, pemberian imunisasi. Sekian materi presentasi dari kelompok kami mengenai penyakit kwashiorkor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum